Shalom, salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, juga semua yang mengikuti PA Jemaat pada saat ini, hari Rabu, tanggal 9 November 2022. Kita akan merenungkan tema dalam PA kali ini, mengapa ia membiarkan yang tak bersalah menderita. Baiklah, kita mulai PA ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 445 bait 1 dan kedua, harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolongku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Juga kalau saat ini kami boleh mengikuti PA, pemahaman Alkitab Jemaat, ini juga anugerah Tuhan. Kami boleh kembali memperdalam pemahaman kami mengenai firman Tuhan. Berikan hikmat pada kami semuanya, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semuanya, membangun iman kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami dari awal sampai dengan akhirnya PA ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang menjadi dasar PA kita dari kitab Ayub pasal 19 ayat 23 sampai dengan 27. Silakan saudara membuka Alkitab saudara dari Ayub 19 ayat 23 sampai dengan 27. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Berbahagia kita membaca dan memelihara firman dalam kehidupan kita semuanya.
kita akan merenungkan tema mengapa Allah membiarkan yang tidak bersalah menderita. Saudara sekalian, pernahkah saudara mengalami penderitaan? Penderitaan apapun juga, entah penderitaan fisik, penderitaan batin, dan penderitaan yang lain-lain. Dan biasanya penderitaan semuanya bercampur, selain fisik juga batin dan penderitaan yang lain. Misalnya saudara sekalian, kita mengalami sakit. Tentu fisik kita sakit, menderita, tapi batin dan pikiran kita juga ikut terganggu. Ya. Kita juga mungkin mengalami penderitaan yang lain, misalnya masalah ekonomi. Kita sulit bekerja ini, bekerja itu, semacam nggak bisa mendapat penghasilan yang layak. Berusaha ini, berusaha itu, selalu juga gagal. Membiayai hidup, membiayai sekolah juga sulit. Ini juga tidak hanya fisik, tapi juga penderitaan mental kita. Juga mungkin masalah di rumah tangga, ada suami atau istri ya, yang tertekan di sana. Kadang suami atau istrinya suka mengata-ngatain yang kasar, menyakitkan hati. Sepertinya penderitaan batin, tapi juga itu membuat orang juga akhirnya merasakan menderita, apakah disertai dengan kekerasan-kekerasan, memukul, menampar, dan seterusnya. Kalau soal kekerasan dalam rumah tangga ini kita mesti harus hati-hati ya, karena ada undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga, di mana kalau itu terjadi dilaporkan bisa menjadi tindakan kriminal. Lalu di masa pandemi kita merasakan semua banyak mengalami kesulitan. Ya, banyak usaha-usaha tutup. Banyak jasa-jasa juga tutup. Banyak PHK dan seterusnya. Yang dampaknya sampai sekarang kita rasakan bagaimana kondisi ekonomi juga belum pulih betul. Sebenarnya di tengah-tengah penderitaan baik secara pribadi maupun secara bersama, bagaimana kita berpikir, kita merenungkan dan berefleksi. Mengapa ini semua terjadi? Apa maksud Tuhan dengan semuanya ini? Secara tradisional, secara umum, orang seringkali berpandangan bahwa penderitaan itu terjadi karena kesalahan atau dosa orang itu. Tuhan menghukumnya. Ya. Sebaliknya kalau orang itu baik, ya Tuhan akan memberkati dan menyertainya. Bukan hanya ini juga pandangan yang sering kita dengar, mungkin juga pandangan kita juga. Pada saat kita mengalami penderitaan dan kesulitan yang berat, pergumulan yang berat, kita berpikir, Tuhan, apa salah saya? Mengapa saya mengalami begini? Jadi kita selalu berpikir kalau mengalami kesulitan, penderitaan, masalah, karena ada sesuatu yang salah dan seterusnya. Padahal dalam kenyataannya tidak selamanya begitu. Masalah penderitaan adalah masalah yang sangat kompleks sekali, yang seringkali juga sulit untuk dimengerti dengan benar, dengan puas, mengapa itu semua terjadi. Dalam praktek bukankah terjadi juga seringkali sebaliknya. Orang yang baik, yang tekun, yang jujur, takut kepada Tuhan, mengalami kesulitan penderitaan yang bertubi-tubi. Sebaliknya orang yang hidupnya katakanlah nggak benar, tapi sepertinya pekerjaannya lancar. Ya. Jadi kita seringkali juga tidak tahu mengapa itu semua terjadi. Masalah penderitaan adalah masalah seusia manusia itu sendiri, saudara sekalian. Dan pada PA kali ini kita akan melihat, merenungkan mengapa penderitaan itu mesti dialami atau kita alami, termasuk terhadap orang yang beriman sekalipun. Tentu tidak ada jawaban yang sangat-sangat memuaskan, tapi paling tidak kita akan merenungkan dan dituntun, dipimpin Tuhan melalui Alkitab, khususnya kisah seorang tokoh Alkitab, yaitu namanya Ayub. Dalam Ayub pasal 1, pasal 2, di sana ceritakan bagaimana Ayub adalah orang yang baik. Ya. Saya akan bacakan Ayub pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.
Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Itulah kondisi awal diceritakan mengenai Ayub. Saleh, takut kepada Tuhan, baik, jujur, kekayaannya berlimpah, anak-anaknya juga baik. Saudara-saudara sekalian, di dalam cerita selanjutnya terjadilah sesuatu yang nantinya mengubah kehidupan Ayub. Dalam cerita selanjutnya, yaitu pada ayat 6 dan seterusnya, di sana dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi bayangannya menurut penulis kitab Ayub adalah anak-anak Allah itu makhluk-makhluk di sekitar Allah. Itu bisa baik semacam malaikat-malaikat, bisa juga jahat. Ya. Dalam cerita ini dikatakan bahwa anak-anak Allah yang jahat, yaitu iblis ini, menjumpai Allah. Ya. Allah bertanya, dari mana engkau? Iblis jawab, dari berkeliling seluruh bumi ini. Lalu Allah mengatakan, lihatlah hambaku Ayub. Ya. Dia orang baik, yang jujur, yang takut kepada Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi Ayub rupanya tidak senang, ya, dengan pujian Allah terhadap Ayub yang dikatakan, ya macam-macam itulah yang baik-baik itu. Ayub mengatakan kira-kira, ya karena Ayub Tuhan berkati, kehidupannya lancar, banyak kekayaannya, anak-anaknya baik. Coba kalau itu semua hilang, kekayaannya juga anak-anaknya hilang semua, apakah Ayub tetap taat kepada engkau? Coba nanti lihat, kalau semuanya habis kan Ayub akan mengutuki engkau. Allah mengatakan, oke lah, baik, coba saja. Tetapi jangan ambil nyawanya. Ya. Lalu diceritakan akhirnya iblis mencobai Ayub ini dengan menimpakan banyak masalah, banyak musibah. Ya. Kekayaannya, binatang-binatang yang dimiliki Ayub itu relatif dalam sekejap habis, dirampas oleh musuh-musuh, oleh bangsa lain, tertimpa musibah, ya, habis semuanya. Itu semua dilaporkan kepada Ayub. Tidak cukup dengan kekayaannya, binatangnya yang beribu-ribu itu habis, anak-anaknya juga mati semua. Dikatakan waktu itu anak-anaknya mengadakan pesta di suatu bangunan, lalu ada angin ribut. Angin ribut merobohkan bangunan itu, menimpa anak-anaknya dan akhirnya meninggal semua. Ayub sekarang merasa sendiri. Harta bendanya habis, anaknya meninggal semua. Lalu apakah Ayub lalu mengutuki Tuhan? Ternyata enggak. Ya, itu yang dicatat Alkitab pada Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Saya akan bacakan ayat 1, 20 sampai dengan 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Maksudnya menyembah Allah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ternyata Ayub walaupun harta bendanya habis, anak-anak yang meninggal semua, dia tidak mengutuki Tuhan. Melesetlah perkiraan si iblis. Bahkan Ayub sujud kepada Allah, menyatakan pengakuan imannya, ya semuanya berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan mengambil, ya terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak menuduh Allah yang macam-macam. Ya. Iblis melihat Ayub tetap setia
takut kepada Tuhan, tidak mengutuk Tuhan ini, rupanya dia nggak senang, ya. Dia datang lagi kepada Allah. Allah kira-kira mengatakan, coba lihat Ayub, ya, dia tetap setia kepada aku. Iblis nggak mau terima, dia rupanya kecewa melihat Ayub yang masih setia kepada Tuhan. Ya cobalah sekarang Ayub, kalau dia mengalami sakit, penyakit, ya, badannya sakit semua, coba apakah dia tidak akan mengutuk engkau? Allah mengatakan, coba saja, tapi jangan ambil nyawamu. Betul, setelah itu diceritakan bagaimana Ayub mengalami sakit yang luar biasa parahnya. Diceritakan pada pasal 2 kitab Ayub, ayat yang ke-7 dan 8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk mengaruk-maruk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Itulah Ayub. Harta bendanya semua habis, anaknya semua habis, sekarang giliran dirinya, ya, mendapatkan sakit yang luar biasa. Dikatakan dia ini ditimpa bara yang busuk. Bara itu maksudnya borok, ya, borok yang membusuk. Pasti bau. Tidak hanya sebagian, tapi dikatakan dari kaki sampai dengan kepalanya. Ayub kesakitan sampai dikatakan mengambil beling, ya, kaca, pecahan kaca untuk mengaruk-aruk badan yang sakit. Penderitaan fisik, batin yang luar biasa. Ditambah lagi istri Ayub tidak mendukung Ayub untuk tetap beriman kepada Tuhan. Istrinya malah mengajak Ayub untuk mengutuki Allah. Itu dikatakan pada ayat ke-9 dan ayat yang ke-10, ya, Ayub 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ayub mengalami penderitaan sampai pol-polannya, sampai titik terbawah, titik terendah. Harta benda anaknya habis semua, badannya juga sakit semuanya. Hampir-hampir, tapi tidak sampai nyawanya. Tapi dia masih hidup dengan kondisi penderitaan yang berat. Lalu tetap dicatat dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Saudara-saudara sekalian, ini tentu sesuatu yang sangat, ya, mengherankan, katakanlah demikian. Dan memang kitab Ayub mau mengatakan penderitaan itu bisa terjadi pada orang beriman, pada siapa saja. Dan penderitaan bisa saja datang silih berganti, sepertinya tidak ada habis-habisnya. Tapi dalam kondisi semacam itu, bagaimanakah sikap kita? Kita kembali akan melihat Ayub. Saudara sekalian, kalau kita membaca Ayub, kitab Ayub pasal 1, pasal 2 tadi, kita sebagai pembaca, ya, sebagai orang yang di luar, orang pihak ketiga, kita tahu bahwa penderitaan Ayub ya karena ujian dari si iblis, ya, sepengetahuan Allah. Tapi Ayub sendiri nggak tahu. Ayub sendiri nggak tahu mengapa itu semua harus terjadi, penderitaan yang dialami. Ya, ini semua juga terjadi pada diri kita. Ya, kita mengalami penderitaan, kita juga nggak tahu seringkali persisnya mengapa. Ya, itulah juga Ayub. Ya, dia tidak tahu mengapa itu semuanya terjadi. Oleh karena itu tidak mudah bagi Ayub sebetulnya untuk menghadapi penderitaan yang sampai habis-habisan itu. Tidak mudah. Jangan kita bayangkan hal yang mudah saja, enggak. Dalam cerita berikutnya diceritakan teman-teman Ayub datang, ya, melihat penderitaan Ayub, kaget mereka. Mereka pengennya menghibur Ayub, tapi hiburannya rupanya tidak membesarkan hati Ayub, menguatkan imannya, tapi malah membuat Ayub terpuruk.
Teman-temannya ada yang mengatakan, "Hai Ayub, kamu kalau menderita semacam itu, oh pastilah itu hukuman Allah. Karena kamu berdosa. Cobalah, mungkin masih ada dosa-dosa yang kamu sembunyikan. Akuilah di hadapan Allah." Tapi Ayub mengatakan, aku oke saja. Aku tidak berbuat yang tidak benar di hadapan Allah. Aku juga tidak mengutuki Allah. Aku baik-baik saja. Jadi semakin Ayub mengalami penderitaan batin, kata-kata demikian. Karena dikata-katain berdosa, melakukan banyak kejahatan, disembunyikan dosanya. Padahal itu tidak. Ayub memang sempat menyalahkan Allah, tapi tidak mengutukinya. Di dalam Ayub pasal 19, ayat 6 sampai dengan 8, dicatat demikian ya. Ayub 19 ayat 6 sampai 8. Insyafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jala-jalannya atasku. Itu ayat 6 dulu ya. Ayub sama mengatakan nggak adil loh. Saya orang yang takut kepada Tuhan, orang yang saleh, nggak pernah mengutuki Tuhan, tapi mengalami penderitaan yang berat. Ayub sebagai manusia merasa ini nggak adil Allah. Sebenarnya yang lain ada yang hidupnya nggak karuan tapi masih baik dan enak. Lalu teruskan ayat 7 dan 8. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong tapi tidak ada keadilan. Ini juga seringkali kita alami. Kita berdoa minta tolong seperti yang Tuhan diam. Tapi apakah Tuhan diam? Nanti akan melihat bahwa Tuhan tidak diam. Dilanjutkan ayat yang ke-8. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ini juga pengalaman kita pada mengalami kesulitan, masalah, pergumulan yang berat. Seperti jalan-jalan kita berusaha ditutup semua. Berusaha ini nggak bisa, berusaha itu gagal, berusaha ini ditutup. Sepertinya semua jalan tertutup. Itulah pengalaman Ayub, saudara sekalian. Tapi sekali lagi saudara sekalian, apakah Ayub dalam kondisi yang sangat terpuruk sampai mendalam sekali ini, penderitaan yang luar biasa, mungkin kita tidak ada yang mengalami penderitaan semenderita Ayub ini, harta benda anak-anaknya juga sakitnya, keluarganya tidak mendukung. Di tengah-tengah penderitaan yang sangat berat itu, ada satu hal yang membuat Ayub akhirnya keadaannya dipulihkan. Apa itu? Yaitu imannya tidak hilang. Imannya tidak habis. Seumpama lampu itu tidak padam. Walaupun cahayanya redup, tapi cahaya iman itu masih bersinar. Walaupun iman itu hanya setetes, tapi setetes iman itu yang menyelamatkan hidupnya. Ungkapan ini saya ambil dari slogan PMI ya, setetes darah akan menyelamatkan jiwa, nyawa manusia. Sakitkan di sini setetes iman akan menyelamatkan hidup Ayub. Iman walaupun kecil, tapi sanggup itu Allah melakukan hal-hal yang besar. Dan setetes iman Ayub itu apa? Yaitu pengakuannya bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati seperti batu yang diam saja, tapi Allah yang hidup, berarti Allah yang sanggup memulihkan keadaannya. Maka Ayub menyebut Allah itu sebagai penebusku yang hidup. Itulah tema kita. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya akan bangkit di atas debu. Allah yang hidup sebagai penebus akan bangkit menolong Ayub di dalam penderitaan yang dikatakan dengan debu itu. Terus penebus ini dalam bahasa Ibrani Goel, artinya adalah orang yang meluruskan kembali keadaan yang nggak baik.
ya, atau mengembalikan kembali keadaan nggak baik menjadi baik. Kalau seorang budak ditebus artinya diambil, dibeli, dipulihkan keadaannya, merdeka kembali, bukan menjadi budak. Ayub menghayati Allah adalah penebus yang menebus hidupnya, mengambil dari penderitaan itu, ya, untuk dipulihkan menjadi seperti semula. Dan Ayub percaya betul penebus yaitu Allah yang sanggup memulihkan keadaannya itu hidup, artinya Allah masih bisa diharapkan, diandalkan. Dan memang akhirnya melalui proses waktu, tentunya tidak instan, dibutuhkan kesabaran, akhirnya kehidupan Ayub dipulihkan. Itu digambarkan pada ayat 26 dan 27. Ayat 19 ayat 26 dan 27. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ya. Di tengah sakitnya yang masih belum sembuh tentu butuh waktu, ya. Tidak seperti sulap besok langsung sembuh, tapi Ayub bisa melihat Allah yang bekerja. Ayat 27, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Akhirnya Ayub melihat sendiri bagaimana Tuhan berkarya atas dirinya, pengalamannya sendiri, bukan kata orang lain. Karena pengalaman nyata, pengalaman iman dirinya sendiri itulah, maka Ayub berani mengatakan kiranya pengalaman ini bisa dicatat menjadi kesaksian bagi orang lain. Itu ayat 23 dan 24 ayat sebelumnya. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu dan selama-selamanya. Maksudnya pengalaman yang dicatat ini sekarang ini dicatat dalam kitab Ayub menjadi pengalaman bagi orang beriman yang mengalami penderitaan sampai dengan habis-habisan, sakit habis-habisan, tapi Allah penebus yang hidup yang bisa diandalkan dan diharapkan, dan itu akan memulihkannya. Dan akhirnya dikatakan pada pasal 42 ayat 10, kondisi Ayub memang dipulihkan. Pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dipulihkan bahkan lebih daripada awal-awalnya. Dan sekarang itulah pengalaman iman Ayub. Setetes iman menyelamatkan kehidupannya. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mengalami penderitaan pergumulan yang seberat Ayub? Saya kira mungkin tidak sampai seberat Ayub. Tapi namanya pergumulan, penderitaan, ya bisa kita alami. Mungkin kita mengatakan, ya hidup saya biasa-biasa saja lah. Penderitaan ya biasa-biasa saja. Tapi gak apa-apa, walaupun kita mengalami hal yang rasanya biasa, ingatlah biasa itu juga karena karunia Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan, karena Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Mungkin ada yang merasa bahkan lebih baik, ya lancar-lancar saja, baik-baik saja, bersyukurlah. Ya. Dan yakinilah itu semua juga anugerah Tuhan. Jangan kita terlalu sombong, ya merasa karena kepintaran saya, kepandaian saya. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Lalu kalaupun kita menghadapi masalah pergumulan yang berat sekalipun, musibah datang silih berganti seperti yang gak ada habisnya. Masalah keluarga belum selesai, masalah pekerjaan belum selesai, di rumah sakit, penyakit, musibah ini, musibah itu, seperti datang terus berurutan. Ingatlah Ayub sudah mengalami itu semua. Dan apa yang menyelamatkan Ayub? Imannya. Walaupun iman yang setitik, setetes, tapi itu tetap atau cukup membuat Allah tetap bekerja. Memang penderitaan yang kita alami seringkali kita tidak tahu mengapa. Bisa saja mungkin ujian seperti dalam kitab Ayub,
Bisa juga karena memang salah kita, agar kita evaluasi diri. Atau mungkin karena bencana yang kita nggak tahu penyebabnya. Dan seringkali juga nggak tahu persis mengapa itu semua terjadi. Tapi tetap kita alami realitanya. Dan bagaimana kita menghadapinya. Kalau kita terlalu sering bertanya mengapa, seringkali tidak ada jawaban yang memuaskan. Pertanyaannya kita ganti, bagaimana saya menghadapi itu semua. Sebagai orang beriman yang sudah ditebus oleh Kristus, artinya hidup kita sudah di tangan Kristus. Percayalah, Allah di dalam Kristus akan tetap menopang kita. Peliharalah imanmu walaupun setetes. Itu sanggup membuat Allah bekerja, memulihkan keadaanmu. Jangan berputus asa, jangan khawatir dan jangan takut. Walaupun hidup berat sekalipun, ada Allah hidup menebus kita, menolong kita, menopang kita, memulihkan kita. Walaupun butuh proses, kita jalani dengan penuh kesabaran dan iman kepada Tuhan. Teruslah berpegang pada janji Allah yang hidup, menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Saudara sekalian, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami boleh merenungkan, memahami kembali kisah yang menarik dan menguatkan iman, yaitu kisah kehidupan Ayub sebagai orang yang baik, yang beriman, yang takut kepada Tuhan. Namun mengalami penderitaan yang luar biasa, habis-habisan, sakit yang sungguh menyakitkan. Namun di tengah-tengah keterpurukan yang paling buruk itu, Ayub tidak kehilangan iman. Kiranya ini juga menjadi pengalaman kami semuanya. Kami seringkali juga tidak tahu mengapa kami harus mengalami banyak hal yang tidak baik, yang membuat kami susah, sulit, bergumul, menderita. Namun kiranya kami tidak kehilangan iman. Tolonglah ya Roh Kudus agar kami semua tetap bisa mengandalkan Engkau, bersandar kepadamu, berpegang pada janji-Mu. Walaupun iman kami mungkin kecil, tapi iman yang kecil akan sanggup membuat Allah bekerja memulihkan keadaan kami. Kiranya iman kami tidak sampai habis atau padam. Saya terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan juga sama mengikuti acara PA ini. Tuhan berkatilah mereka semuanya. Walaupun mereka yang pergumulan dan masalah, Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, sehingga iman mereka tetap terpelihara. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami, orang-orang terdekat kami, tetangga kami, bahkan masyarakat yang mengalami kesulitan. Kiranya semuanya juga bisa membuka mata dan bisa saling menolong satu dengan yang lain sebagai wujud kasih persaudaraan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk para pemimpin negara kami, yang di pusat sampai dengan daerah, biarlah mereka memimpin dengan hati yang melayani untuk kebaikan masyarakat di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Ya Tuhan, inilah doa kami semuanya, yang panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri PA Jemaat ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 445, Harap akan Tuhan, bait yang ketiga. Kiranya kita terus memelihara iman kita sampai akhir. Harap akan Tuhan, jiwaku, Dia perlindungan
jalan sedih nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi, habis derita di dunia, punah sukacita, haleluya.